Baik, kita buka dulu perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, ini layar saya sudah kelihatan ya? PPT-nya sudah kelihatan ya? Iya, Bu. Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Meskipun kayaknya agak lemes gitu, semoga masih semangat ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir dari perkuliahan estimasi biaya. Jadi ini agendanya adalah review. Jadi sebenarnya udah selesai semua. Kita akan review lagi ini sekaligus menjadi kisi-kisi UAS ya. Jadi karena ini nggak hanya materi, tapi di sini kita juga mereview. Baik, ini ya. Jadi kita ingatkan lagi dalam sebuah estimasi biaya itu yang terpenting adalah sebentar, ada sesuatu. Mohon maaf tadi ada gangguan, lupa belum matiin keran. Lumayan banyak distraksi ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga nggak mengurangi semangat ya. Jadi coba kita mulai lagi. Uh, Hari ini kita akan membahas tentang review estimasi biaya dan analisis laporan keuangan. Nah, karena judulnya review, ini kita akan bahas materi yang dulu-dulu juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ujung-ujungnya dalam estimasi biaya itu sebenarnya ya laporan keuangan itu gitu ya. Jadi di awal kita sudah membandingkan ya tujuannya ya kalau yang di laporan keuangan itu adalah pekerjaan untuk merekod atau mencatat sesuatu yang sudah terjadi gitu kan. Makanya kita membuat neraca dan sebagainya itu untuk merekod yang sudah terjadi. Tujuannya apa? Dari record-record yang ada itu nantinya bisa kita gunakan untuk tujuan yang ke depan gitu ya, mengestimasi. Kemudian kemarin kita banyak membahas materi bagaimana cara mengestimasi dengan cara indeks, dengan cara apa macam-macam kemarin membandingkannya itu kan yang penting adalah data. Nah, makanya sebenarnya apa sih akuntabel itu? Nah, akuntabel itu salah satunya adalah ada sumbernya. Jadi sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kemarin ketika kalian diberi tugas untuk mencatat pengeluaran sendiri-sendiri, nah itu sebisa mungkin per detail per tanggal gitu ya. Kalau ada struknya malah lebih baik karena ada buktinya. Karena kalau di laporan keuangan itu memang harus ada buktinya. Ketika tidak ada dokumen atau buktinya, maka itu tidak bisa diklaim seperti itu. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, dokumen
yang mungkin nanti akan ditulis di menjadi laporan keuangan baik neraca dan lain-lain itu yang paling utama adalah 3 biaya ini yang sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi 3 biaya ini adalah sumber utama ya atau komponen utama dalam pembiayaan. Jadi ada yang pertama bahan. Kalau belanja bahan berarti dokumen sumbernya ya faktur pembelian, surat permintaan bahan, slip retur ya dan lain-lain gitu ya yang tujuannya atau fungsinya adalah bukti bahwa ada transaksi di bahan. Nah, begitu juga di pekerja. Di pekerja dokumen sumbernya adalah tiket jam kerja atau daftar hadir gitu ya. Atau kalau zaman sekarang laporan cek lognya. Cek lognya tiap hari enggak, berapa kali absennya kayak gitu. Nah, dokumen-dokumen itu yang dijadikan dasar. Atau juga untuk biaya penunjang ya, misalnya overhead itu ya tetap juga ada dokumen sumbernya ya. Jadi misalnya dokumen untuk menghitung penyusutan gitu ya, atau faktur penjualan, tiket jam kerja dan lain-lain. Nah, ini yang semua sumber ini yang nantinya menjadi dasar untuk pencatatan laporan keuangan. Nah, dari ini masih mereview juga, udah pernah kita bahas, dari semua transaksi yang ada, nantinya kita bagi ke dalam pos-pos ini ya, ada 5 pos gitu kan, ada aktiva atau aset, kewajiban ini atau utang, terus modal, terus pendapatan, dan beban atau biaya-biaya. Yang masing-masing pos ini punya anggota sendiri-sendiri ya, jadi semua yang sifatnya aset baik lancar ya kas ataupun aset tetap tanah bangunan itu masuk di pos aset. Kemudian yang utang masuk di pos utang. Modal laba ditahan masuk di pos modal. Pendapatan semua pendapatan atau sales masuk di pos pendapatan. Terus begitu juga dengan biaya-biaya. Ada biaya sewa, biaya gaji, biaya pembayaran listrik, dan lain-lain itu masuk di pos biaya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas juga, udah belajar juga bagaimana cara mencatatnya, kapan ditaruh di debit, kapan ditaruh di kredit, begitu ya. Nah, dari laporan catatan transaksi itu yang udah dimasukkan ke pos-pos, nanti kita bisa untuk membuat balance sheet, ya. Jadi bisa membuat balance sheet itu yang isinya adalah aset, utang, dan modal, ya. Jadi yang sebelah debit itu ada aset, ya. Sebelah kredit itu ada utang dan modal. Begitu juga dengan kita bisa juga membuat income statement atau kemarin bahasanya adalah laporan rugi laba atau apa profit loss statement, itu semuanya adalah sama, isinya adalah laporan keuangan yang berisi pendapatan dan beban gitu ya. Kalau pendapatan taruh di sisi kredit, kalau itu beban taruh di sisi debit. Nah, di dalam hubungannya dengan produksi atau biaya produksi, semua pos-pos tadi akan mempengaruhi kan ya, ada biaya bahan, yang paling penting yang utama ini ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, ya, atau ditambah juga dengan biaya overhead. Overhead itu yang tidak langsung, mulai bahan baku tidak langsung atau bahan baku pembantu, ada yang mengistilahkan begitu. Kemudian tenaga kerja yang tidak langsung ya, misalnya kayak supervisor dan lain-lain yang tidak langsung diproduksi. Kemudian biaya lain, listrik, air, telepon, sewa, asuransi dan lain-lain itu perbaikan pemeliharaan itu semuanya masuk di overhead.
ada juga biaya non-produksi. Non-produksi itu yang tidak berhubungan dengan proses produksi, tapi dia ikut mendukung produk itu bisa terjual. Misalnya apa? Misalnya biaya pemasaran, kemudian administrasi, beban keuangan. Nah, itu yang kita mestinya udah hafal ya, yang seperti itu. Ini sudah pernah kita bahas semua ya. Jadi intinya biaya dari biaya-biaya itu yang akan membentuk sebuah HPP ya. Jadi HPP itu harga pokok produksi kalau di perusahaan manufaktur atau cost of good manufaktur COGM. Kalau di sini bahasanya, nah ini COGM ini sebenarnya sama kayak HPP. Nah, ini sama dengan HPP, sama aja. Ada yang, nah HPP itu, ada yang ngomong harga pokok produksi ya, ada yang ngomong harga pokok penjualan. Kira-kira sama nggak HPP yang harga pokok produksi dengan HPP yang harga pokok penjualan? Ada yang mau berkomentar mungkin? Sama nggak ya kira-kira? Ada yang bilang HPP itu harga pokok produksi. Ada yang bilang HPP itu harga pokok penjualan. Atau yang kalian kerjakan kemarin apa? HPP yang mana? Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan? Bedanya apa kira-kira? Nih, coba saya lihat dulu. Adakah yang berkomentar? Oh, Frida. Frida kemarin mengerjakan yang produksi ya? Adakah yang mengerjakan penjualan? Oke, jadi sebenarnya dua hal itu adalah sama ya. Jadi harga pokok produksi atau harga pokok penjualan itu sebenarnya sama. Bedanya apa? Bedanya harga pokok produksi itu ketika digunakan di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu ya yang dia produksi ya, yang dia produksi beli bahan dan sebagainya. Kalau harga pokok penjualan, dia hanya fokusnya ke penjualan. Kayak misalnya Matahari. Matahari itu kan dia ya cuman jualan aja, nggak ada proses produksi di situ. Misalnya jualan baju, ya udah tinggal belanja bajunya kemudian dijual, bukan memproduksi baju seperti itu. Nah, kalau di yang harga pokok produksi itu bahasa lainnya adalah cost of good manufacture atau COGM, yang harga pokok penjualan itu COGS, cost of good sold ya. Jadi berapa biaya-biaya yang diproduksi sama berapa biaya-biaya yang dijual. Nah, ini kita juga udah bahas ya di tugas kemarin, saya cek beberapa, baru ada 4 kelompok dan satu yang punyanya Mas Fatur ya tadi ya. Ya. Jadi kalau kita bahas elemen-elemen yang mempengaruhi biaya, itu ada yang namanya, yang pertama ini operation cost atau direct cost ya. Itu ada apa aja? Ada biaya tenaga kerja dan biaya material ya kemarin. Ya, tenaga kerja dan biaya material. Kemudian ada yang lainnya ini manufacturing charge ya, kayak tooling kemarin itu ya yang sudah kita bahas.
Itu juga ini adalah COGM itu tadi HPP. Nah, nanti yang ditambahkan menjadi harga sebuah produk itu ditambahkan lagi dengan biaya non produksi. Non produksi itu ya mulai dari biaya engineering, biaya administrasi yang tadi yang sifatnya non produksi, yang saran seperti itu. Uh, saya lihat tugasnya kalian yang sudah dikerjakan itu ada beberapa versi pengerjaan. Ada yang uh, berupa contohnya itu yang diketahui adalah langsung gini, nggak detail. Misalnya di PT nih, seperti PT Lifebed ini. Nah, ini nggak detail ya. Jadi misalnya langsung dia bilang bahan baku sekian, tapi ini nggak tahu kan bahan bakunya apa aja. Nggak detail bahan bakunya itu apa aja. Ada juga yang versi kelompok lain itu yang mengerjakan detail ya. Nah, kita bahas dulu karena yang sudah masuk di grup pekerjaannya Mas Fatkur ya, Fatkur Rozi. Kita bahas dulu yang versinya Mas Fatkur ini. Mas Fatkur kemarin mengerjakan yang seperti ini. Ya, jadi di situ diketahui ada bahan baku langsung. Terus ada bahan baku setengah jadi bahasanya ya, dalam proses atau setengah jadi, atau ada juga yang barang yang sudah jadi gitu. Jadi kalau di apa namanya di perusahaan manufaktur memang ya masih raw material. Terus ini nanti kan kalau raw material ini diproses lanjut menjadi bahan setengah jadi atau WIP, work in process. Dia masih diproses setengah jadi gitu ya. Nah, dari yang setengah jadi ini di nanti kalau sudah menjadi produk akhir, istilahnya adalah produk jadi gitu. Udah produk akhir atau produk jadi. Udah akhir terakhir ini. Ini yang nantinya akan dijual kan ke market seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menghitung harga pokok produksi? Padahal kalau di kenyataannya bisa jadi masih ada yang namanya raw material, terus tengah-tengah ada yang diproses, terus tengah-tengah ada yang jadi, itu semuanya nggak langsung gitu ya. Maksudnya nggak kita langsung beli yang bulan kemarin mungkin atau yang produksi bulan kemarin. Bisa jadi yang diproduksi nanti pas ditambahi yang beli lagi itu lebih banyak lagi. Terus yang jadi ini yang terjual masih ada sisa seperti itu. Sehingga cara menghitungnya di sini juga ada 3 kategori gitu. Jadi misalnya yang kategori pertama itu yang baku awal. Ini persediaan. Biar tahu yang diproses berapa, kita harus tahu awalnya tersedia berapa, terus tengah-tengah beli berapa, di akhir itu sisa berapa. Nah, sisanya ini adalah dikurangi. Tahu sehingga ketika terjadi sisa ya dia berarti dikurangi sisanya ini. Persediaan ditambah
yang dibeli dikurangi sisanya. Ada 14.000 yang bahan baku ke dalam proses. Terus, apalagi komponen biaya yang lain selain bahan baku? Ada tenaga kerja dan overhead. Nah, ini ditambahkan juga tenaga kerja dan overhead. Nah, berarti udah dapat kan 3 unsur utama. 3 unsur utama biaya adalah, yang pertama adalah biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, sama overhead. Jadi total cost manufaktur itu adalah 60.000. Total cost overhead manufaktur. Nah, tapi untuk tahu ini yang utama aja ya, yang utama aja, ini yang cuman yang bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, padahal di dalam proses produksi itu masih ada barang-barang yang persediaan awal tadi, yang setengah jadi, ada proses yang setengah jadi. Jadi proses yang setengah jadi itu juga perlu ditambahkan. Berapa persediaan setengah jadi dikurangi dengan berapa sisa yang setengah jadi. Nah, nanti tinggal setelah ditambahkan yang setengah jadi, dikurangi sisanya yang setengah jadi. Jadi yang di sini itu yang setengah jadi ini maksudnya. Yang dalam proses. Nah, terus untuk tahu total harga pokok produksi, nanti ya, jadi ditambah dengan persediaan awal sama dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini baru kita ketemu totalnya berapa. Nah, gitu cara jaganya. Tadi saya cek punyanya Mas Fatkur, belum gitu. Jadi, ini coba saya buka ya. Ini tampilannya udah pekerjaannya Mas Fatkur ya, ini ya. PDF ya bentuknya. Masih terlihat ya. Ini tampilannya sekarang jadi PDF, apakah sudah terlihat di layarnya teman-teman? Sudah, Bu. Oke, ya kita bahas dengan contohnya. Ini contohnya Mas Kur nih. Jadi enak nih, kalian kalau misalnya bikin soal sendiri, nanti saya pas UAS gampang, tinggal ya ini aja nanti dibikin UAS gitu. Ya, ini soalnya adalah PT Ari adalah perusahaan bergerak di bidang manufaktur pembuatan spare part. Pada awal bulan Juni, PT Ari memiliki bahan baku mentah 60.000, setengah jadi 90, persediaan spare part siap jual itu 120. Terus untuk proses produksi spare part, di bulan Juni membeli persediaan. Nah, ini kan kelihatan ya bedanya. Yang di paragraf pertama ini dia yang persediaan bahannya. Ada yang bahan baku, ada yang setengah jadi, sama yang sudah siap jual. Terus yang di paragraf kedua ini yang dia ngomongin produksi. Proses produksi itu beli bahan baku 750 dan di situ ada biaya pengiriman 10.000. Selama proses produksi ada biaya pemeliharaan mesin 9 juta dan pada akhir, nah ini di akhir ada bahan baku 50.000, sisa setengah jadi 8.000 dan sisa spare part siap jual 25 juta. Seperti itu. 8 tadi juta semua ya maksudnya ya. Nah, kemudian pertanyaannya berapa harga pokok produksi? Nah, mestinya juga diselesaikan dengan cara yang seperti contoh tadi. Nah, sebentar. Saya akan coba ngerjain biar lebih enak.
Nah, atau coba kalian bisa mengerjakan lagi ya soalnya Mas Fatkur ini, soalnya di tugasnya Mas Fatkur, tapi dengan eh, dengan perhitungan yang versi yang tadi. Ini masih terlihat ya ini ya. Saya akan coba ngerjakan yang soalnya yang versi Mas Mas Fatur tadi. Tes tes. Apakah di sini suara saya masih masuk di teman-teman? Karena ini saya ganti pakai HP. Masih, Bu. Masih ya. Oke, jadi misalnya kita selesaikan soalnya Mas Fatkur ini dengan cara itu tadi menghitung HPP dari jadi kita langkah pertama itu hitung yang bahan baku dulu. Nah, di bahan baku ini ada persediaan awal ya, yang namanya persediaan awal. Terus ada yang beli, yang saat itu beli, dikurangi yang persediaan akhir, yang bahan baku. Nah, di sini kan bahan bakunya persediaan awalnya berapa? Ini 60 kan yang ini. 60.000. Persediaan awalnya 60.000. Kemudian yang setengah jadi nanti dulu, nggak usah dilihat dulu yang setengah jadi. Terus habis itu yang beli, yang proses produksi di sini ada 750. Terus yang dikurangi dengan persediaan bahan baku yang akhir. Mana persediaan bahan baku yang akhir? Ini kan 50.000 ini kan. Berarti dikurangi dengan minus 50.000. Nah, ini berapa? 6 750 dikurangi 50 700 ditambah 60 760. Ini berarti adalah bahan baku yang masuk dalam proses. Kemudian tadi faktor biaya yang lain apa? Tenaga kerja nggak ada. Terus overhead. Overhead selama proses produksi. Ini overheadnya ya termasuk yaitu biaya pengiriman ya selama proses produksi aja. Pengiriman biar enak ngitungnya terus juta gitu ya. Nah, ini berarti yang untuk proses produksi sekian 760 ditambah 10 ditambah 9 berarti 779. Ini berarti adalah total cost manufaktur ya. Nah, dari sini kita perlu menambah kita perlu menambah dengan bahan-bahan yang setengah yang sifatnya setengah jadi ya. Setengah jadi di sini ada apa aja? Nah, ini.
Yang awal, persediaan awal 90, terus dikurangi dengan yang persediaan akhir. Persediaan akhirnya jadi berapa? Yang setengah jadi. Yang setengah jadi ini ya, 8 juta ini ya. Dikurangi 8. Jadi perlu ditambahkan dengan berapa ini? 82. Berapa ini? 7, 9, 6. 6, 9. Terus masih ditambah lagi dengan berapa sih produk ya. Terus di akhir ada proses produksi berapa? Di akhir ada 25. Berarti ini ditambahkan lagi 120 dikurangi 25 berapa? 95 ya. Berarti ini ditambahkan lagi dengan 95. Berapa? 12 tambah 1, 19 tambah 1, 7, 92 juta. Jadi pertanyaannya tadi adalah berapa harga pokok produksi dari PT Ari? Ya ini, 792 juta. Kemudian kalau ditanya lagi, berapa harga jual? Nah, biasanya kalau kita sudah nemu harga produksi, selanjutnya adalah yang perlu dicari dari HPP, harga pokok produksi tadi adalah harga jual. Berarti harga jual apa? Nah, dari yang proses produksi ini, ternyata didapatkan penjualan itu 125 spare part. Berarti harga jualnya adalah ya ini, 792 ini dibagi dengan 125. Berapa? Gitu. Nah, coba nanti teman-teman bisa sambil kerjakan juga soalnya ini nih agak orat-orat ya. Nanti coba dikerjakan lagi dengan lebih bagus. Termasuk Mas Fatkur, nanti silahkan apa namanya dikerjakan lagi karena jawabannya ini saya cek nggak seperti itu ya. Jawabannya eh, cara mengerjakannya nggak seperti itu. Padahal kalau dalam proses produksi kita HPP produksi itu menghitungnya ya seperti ini. Dicari dulu berapa bahan baku yang awal ditambah dengan tenaga kerja dan overhead ya. Terus itu masih apa yang diproduksi kan. Nah, itu coba ditambah lagi dengan berapa perubahan barang setengah jadi ya. Jadi kan perubahan barang setengah jadi ini artinya dia yang masuk produksi itu juga gitu. Jadi setengah jadinya beberapa ada di yang diproduksi barang ini. Makanya kok yang awal dikurangi yang akhir. Begitu juga dengan produk jadinya. Persediaan produk jadi awal dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir. Jadi totalnya semua itu adalah semua yang diproduksi saat itu. Nanti kalau misalnya diminta untuk mencari harga per produk, berarti ya ini harga jualnya per produk ya tinggal dibagi dengan dari produksi itu menghasilkan berapa produk seperti itu. Gitu. Sampai sini ada komen, ada pertanyaan? Nggak ada? Beneran nggak ada? Nanti ujiannya seperti ini bisa ya. Kira-kira nanti ujiannya seperti itu, kisi-kisinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan yang versi kedua. Versi pengerjaan kedua itu bukan dengan berapa belanja bahan baku, berapa belanja tenaga kerja, berapa belanja overhead. Seperti soal yang pertama, kelompok kedua ini di breakdown per detailnya. Kawan sekelompok. Ini belum kelihatan ya. Sorry. Nah, ini kelompoknya Sela, Tiffany, Batul. Nah, ini pengerjaannya beda. Ada ya, sudah masuk semua ya. Ada Sela, ada Tiffany. Nah, ini di sini kelompoknya Sela dan kawan-kawan ini membreakdown per detail ya. Jadi di sini detail ini mau jualan apa ya? Ini produknya ya, jus jeruk. Nah, jus jeruk. Jadi untuk jus jeruk ini Sela dan kawan-kawan ini membreakdown bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jus jeruk apa aja. Mulai ada bahan baku ya, bahan bakunya di totalnya berapa, bahan pendukungnya cup dan sedotan gitu kan, sama biaya tenaga kerja, sama hitung biaya tenaga ini ya dari pembuatan lama pembuatan berapa per jamnya dikalikan. Ini mungkin teman-teman ini mengasumsikan gaji UMR gitu ya, atau langsung aja pakai target juga boleh. Misalnya targetnya per bulan itu gajinya 1 juta gitu misalnya. Kemudian dia bekerja 30 hari gitu, berarti 1 juta bagi 30 hari, berapa per harinya, berapa per jamnya gitu mungkin ya cara menghitungnya. Makanya kok tahu gaji per jamnya berapa gitu. Terus di situ juga ada asumsi waktu pembuatan sehingga ada jumlah gaji yang harus dibayar. Yang seperti ini juga boleh. Ya, jadi tenaga kerjanya berapa per 10 produk itu karena di sini udah diketahui dulu produknya 10. Terus biaya overhead ini juga kelompok ini menghitung masing-masing komponennya yang kira-kira dibutuhkan untuk 10 produk ini. Mulai dari listrik, penyusutan. Ya, di sini ada listrik per bulan, terus habis itu dibagi per hari, per jam, terus dikali ke 10 produksi tadi ya, berarti untuk membuat 10 produk listriknya 600. Atau biaya penyusutan peralatan. Nah, ini gerobak 1 juta, 3 tahun, nah, dan lain-lain itu semuanya dijumlahkan. Sehingga ketika sudah menjumlahkan bahan baku, pendukung, tenaga kerja overhead, ketemu total biaya, itu bisa mendapatkan HPP. Ada beberapa, ini juga benar. Nah, nanti dari HPP ini, harga total biayanya, kita bisa menghitung harga jual gitu kan, tinggal ditambah aja sama profitnya. Nah, jusnya ini nanti dijual berapa ya kira-kira? Kalau dijual 5.000 kan berarti ada profit sekian ya, 900-an rupiah per botolnya gitu kan. Seperti itu. Yang seperti ini juga boleh. Seperti ini juga boleh. Atau kelompok ini menjualnya, nah ini harga jual itu biasanya dipilih yang angka yang bulat ya, biar gampang.
Ini misalnya dijual 6,5, atau dijual 7.000 gitu, biar enak gitu, enggak biar bulat gitu misalnya. Mau dijual 7.000, boleh, berarti di setiap satu cupnya ada profit sekian persen gitu. Tapi biasanya kalau uh, minuman gini dijual 2 kali lipat masih oke sih ya. Sama tergantung sama lihat kompetitor sebelahnya. Maksudnya dengan harga yang segini rata-rata dapatnya di pasar seberapa, seperti itu. Ini juga boleh. Beberapa ada yang mengerjakan seperti ini. Kelompoknya Chandrika, Frida, kebanyakan Frida ini yang seperti tadi ya, ada HPP dari yang dijual sama persediaan akhir. Ini juga boleh. Jadi ada 2 versi memang, sama yang terakhir punyanya Mas siapa tadi? Fajar ya, Fajar dan segrup. Dia juga menghitung seperti ini, bahan baku, karyawan, overhead, itu juga boleh. Jadi dari 2 pengerjaan itu memang bisa kita terapkan ya. Jadi ketika kita menghitung HPP boleh dari 2 versi itu. Mulai yang pertama dari yang langsung belanjanya berapa itu yang sifatnya general, umum, atau yang kedua di breakdown secara detail belanjanya itu apa aja tadi jeruk dan lain-lain itu yang secara bottom up atau secara lebih detail seperti itu. Oke, jadi dua versi itu benar. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin atau kemarin waktu mengerjakan ada yang bingung di mananya gitu mungkin bisa dibahas sebelum kita lanjutkan ke materi baru. Gimana? Sudah oke ya? Sudah oke. Kalau sudah oke nanti silahkan dikerjakan lagi ya. Beberapa tadi ada yang mungkin masih ada yang salah-salah perhitungannya gitu. Coba nanti dicek lagi karena itu adalah salah satu kisi-kisi UAS kita. Salah satunya adalah menghitung HPP. Oke, sudah ya, clear ya untuk HPP ya. Oke, kalau sudah HPP kita lanjutkan materi yang hari ini tentang review laporan keuangan. Menganalisa laporan keuangan. Baik, kita lanjutkan. Jadi di laporan keuangan ya setelah kita sudah selesai dengan laporan keuangan ya. Masih ingat laporan keuangan itu yang penting ada apa? Ada balance sheet ya, neraca, sama ada laporan laba rugi gitu. Nah, ketika sudah ketemu 2 laporan itu, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menganalisa. Karena kita bisa menilai perusahaan itu profit atau tidak, itu ya dari analisa laporan keuangan. Nah, biasanya bagaimana cara menganalisanya gitu. Apa yang perlu dilakukan untuk menganalisa? Nah, ini kita bahas di sini. Di sini ada 3 analisa yang sering digunakan, yaitu adalah analisa horizontal. Ini sesuai dengan namanya ya, nanti kalau horizontal itu berarti kita membandingkan secara horizon. Secara horizon, kalau dalam hal ini adalah per tahun gitu. Kita kalau di kalian pernah dulu di awal ada tugas untuk mencari laporan keuangan perusahaan kan, di situ pasti ada laporan tahun sebelumnya. Jadi dia bisa ngomong, oh profitnya tahun ini naik, penjualan tahun ini naik,
oh tahun ini ada aset yang naik sekian. Nah, dia bisa ngomong naik turun itu harus ada pembandingnya secara horizontal, yaitu tahun. Kemudian yang kedua, ada yang namanya analisa vertikal. Vertikal itu dibandingkan 1 tahun tapi per pos gitu ya, vertikal, secara garis lurus. Nanti akan kita bahas. Ada yang lagi yang ketiga common size. Ya, jadi intinya yang pertama di analisa horizontal itu intinya analisanya itu adalah kita ngomong kenaikan penurunan atau kenaikan penurunan jumlahnya atau yang kedua persentasenya. Jadi intinya kita menganalisanya ya pokoknya itu naik atau turun gitu ya. Jadi misalnya di sini di PT Larita itu dia ada laporan keuangan ini ya, ada balance sheet yang isinya aset, utang, modal. Nah, di sini dia punya beberapa tahun pembanding gitu. Sehingga analisanya adalah seperti ini. Kita bandingkan aja apakah dia naik atau turun. Misalnya yang aset lancar ini dia dari 550 ke 533. Berarti ada sorry, ini 2014 ya. 2014 di sini, 2015 di sini. 2014 533, 2015 550. Berarti kenaikan atau penurunan di sini? Kenaikan kan, karena ini jumlahnya naik 17 juta. Nah, itu lakukan juga untuk semuanya, naik atau turun gitu. Sehingga nanti kita bisa menganalisa, oh ternyata asetnya PT Larita ini mengalami penurunan sekian atau secara persentase. Nah, persentase ini eh persentase dari satu pos ya, ini ya. Gitu. Jadi ini kalian bisa menghitung persentase ini dari mana ya? Dari penurunan ini. Jadi penurunan 91 juta dibagi dengan angka dasar, dibagi dengan ini. 1, 2, 30. Jadi terjadi penurunan 7,4%. Nah, ini dilakukan untuk semua pos. Seperti itu. Nah, nanti analisanya adalah seperti ini. Jadi nanti kita UAS-nya untuk laporan keuangan karena yang kemarin kan kita sudah membuat neraca ya. Nah, nanti kisi-kisinya di UAS nanti kalian lanjutkan dengan menganalisa. Ya, jadi menganalisa ya horizontal ini. Ya, misalnya tadi total aset berkurang sekian, liabilitas berkurang sekian, ekuitas meningkat sekian, investasi. Nah, ini coba nanti ditambahi analisanya. Kenapa kok begitu? Misalnya terlihat pengurangan 100.000 dalam liabilitas, terutama disebabkan oleh penjualan investasi jangka panjang. Coba ditambahi dari logika-logika kalian aja analisanya. Jadi misalnya kayak ini, kenapa asetnya turun? Oh, ternyata asetnya turun itu karena ada pengurangan investasi jangka panjang misalnya gitu. Ada pengurangan investasi jangka panjang yang signifikan sehingga asetnya turun. Nah, ditambahi logika-logika aja, logika-logika logika-logika dasar. Jadi misalnya aset naik itu ya kita bisa cari informasinya dari sini juga seperti itu. Terus ini masih horizontal, masih sama ya. Intinya di horizontal itu pasti ada 2 tahun sebagai pembanding, kemudian kalian menganalisa dengan menghitung berapa kenaikan dan penurunan baik jumlah maupun persentase dari masing-masing pos itu. Misalnya ini yang kedua. Ini terjadi gimana ini analisanya? Oh, ternyata kasnya naik 39%, surat berharga naik 25%, piutang turun. Nah, kita bisa menganalisa, kenapa ya piutangnya kok turun?
Oh, karena piutangnya turun mungkin terjadi karena perusahaan punya kebijakan penagihan yang lebih baik sehingga piutang itu kan berarti kita yang punya uang kan, maksudnya orang lain yang utang kan. Ketika kita piutangnya banyak, ya berarti aset atau kas kita itu sedikit karena kita punya uang kas tapi diutang-utangkan ke yang lainnya. Nah, kalau ini misalnya piutangnya turun, oh berarti mungkin perusahaan punya kebijakan yang lebih baik untuk penagihan utang, sehingga utang-utangnya orang-orang, uang kita yang tersebar di orang-orang itu bisa bisa ngumpul gitu, sehingga bisa meningkatkan kas. Nah, seperti itu analisanya yang bisa dilakukan. Oh, kenapa persediaannya turun? Berarti perusahaan sudah menggunakan persediaan ini udah bisa merubah ke kas gitu, menjadi penjualan misalnya seperti itu. Ya, kalian analisalah seperti itu. Jadi bebas sebenarnya ya analisa ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Analisa karena ini apa namanya dasar ya, maksudnya kenapa kok piutangnya turun? Nah itu kan sebenarnya dasar ya. Ya berarti orang-orang udah bayar piutangnya. Akhirnya kas kita naik. Nah, itu kan sebenarnya dasar. Jadi, kalian kalau mau menganalisa dari sisi yang bukan itu juga nggak apa-apa. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi perhitungannya yang harus benar. Perhitungan naik turunnya ini yang harus benar. Jangan sampai pas dia naik malah dianalisanya salah jadi turun gitu yang jelas salah. Tapi itu disebabkan apa? Itu bisa jadi nanti akan beda-beda ininya, apa analisanya. Terus ini analisa laba rugi juga bisa di analisa horizontal. Pokoknya intinya ada 2 tahun ini. Nah, nanti silahkan dibaca-baca sendiri ya, contoh-contoh analisanya. Kemudian yang kedua, ini kita agak cepat karena waktunya semakin siang. Yang kedua, analisa vertikal. Nah, analisa vertikal ini sesuai namanya dia menganalisanya naik turun, atas bawah, bukan per tahun tapi atas bawah. Misalnya di aset. Di aset ini kita hitung sendiri. Kalau tadi kan dibandingin ke samping, kalau ini atas bawah. Jadi di aset ini totalnya 100%. Aset lancarnya dia dengan jumlah segini berarti persentasenya adalah 48,3%. Berarti dalam pos aset itu yang paling banyak adalah aset lancar sebesar 48,3%. Berarti ini perusahaannya baik ya, maksudnya mayoritas yang dia punya adalah aset lancar karena ini yang paling penting. Karena kalau yang aset tak berwujud, aset tetap atau investasi jangka panjang itu kan sebenarnya nggak bisa digunakan sekarang. Ya dia punya aset tapi nggak liquid atau nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Jadi paling nggak ya perusahaan yang sehat itu paling nggak ya dia punya ya 40 sampai 50 ke atas lah dari aset lancar. Jadi kalau punya uang itu aset lancar ini kan uang yang benar-benar dipegang, bukan investasi, bukan tabungan seperti itu. Nah, ini masing-masing pos nanti juga dihitung lagi seperti itu ya. Jadi untuk aset kita hitung sendiri persentasenya 100%. Terus untuk utang dan modal ini kita jadiin satu. Jadi utang dan modal ini dijumlahkan juga menjadi 100%. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi nanti dari ketika udah dibandingkan secara vertikal, kita bisa juga untuk membandingkan lagi secara horizontal. Misalnya di aset lancar tahun 2015 itu 2014 43,3. Terus di 2015 naik jadi 48,3.
Seperti itulah. Ini bisa dipelajari sendiri untuk contoh-contoh analisanya. Kemudian sampai sini udah paham ya? Belum ada komentar ya, karena sangat sederhana sekali. Gampang ini sebenarnya analisa ini. Cuman nganalisa naik turun aja. Naik berapa, turun berapa, kira-kira karena apa gitu. Misalnya tiba-tiba penjualan naik, nanti coba lihat. Atau tiba-tiba beban naik, coba nanti lihat. Beban naik itu karena apa ya? Apakah karena listriknya yang naik gitu. Sekarang kan lagi booming, orang pada ribut listrik yang semakin mahal itu kan. Nah, nanti coba dilihat apa sih yang menyebabkan biaya operasional naik gitu. Coba dilihat masing-masingnya. Nanti boleh jadi bahan analisa kalian. Oh, ternyata biaya listrik yang naik banyak, atau ternyata biaya tenaga kerja yang naik banyak. Atau nanti lihat dulu dari laporannya seperti apa, bisa dianalisa berdasarkan kondisinya masing-masing. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke analisa yang ketiga, yang selanjutnya. Ini adalah analisa rasio common size. Common size ini semua pos dinyatakan persentase tanpa nilai rupiah. Jadi di common size itu enggak seperti yang tadi ya, kenaikan penurunannya berapa ribu rupiah, berapa juta rupiah, tapi di sini langsung berupa persentase. Jadi ini seringkali digunakan untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, untuk membandingkan suatu perusahaan dengan rata-rata industri. Ya, common size. Jadi bedanya dengan dua analisa pendahulu yang tadi, yang vertikal horizontal, itu seringnya cuma untuk menganalisa satu perusahaan aja. Satu perusahaan dianalisa per tahunnya. Tapi kalau yang common size ini untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi misalnya di sini ada dua perusahaan. Ada Larita, ada Marita. Di sini masing-masing punya catatan keuangan sendiri-sendiri ya. Larita itu salesnya berapa, COGS berapa, profitnya berapa, operating expense berapa. Nah, dari sini kita bisa membandingkan. Oh, ternyata kalau dibandingkan Larita sama Marita, coba kita lihat gimana. Lebih kaya mana ini kira-kira ini? Kalau kalian mau dikasih perusahaan, lebih milih yang mana? Larita atau Marita? Marita. Milih Marita. Frida, coba disampaikan aja. Kenapa kok lebih milih Marita? Halo Frida. Net income-nya lebih besar. Oke, oke. Oke ya, jadi ya saya juga milih Marita ya di sini. Marita ini meskipun gross profit-nya lebih kecil ya dari Larita, 30,4, ini 30. Cuman dia total operating expense atau biaya-biayanya dia lebih kecil. Cuman 15%, sedangkan Larita 19%. Dikurangi biaya macam-macam, ditambah tax, akhirnya net income-nya segini, 9 sama 6,1. Gitu. Ya, jadi ya seperti itu ya, dianalisa seperti itu. Ini contohnya analisanya. Larita 30,4, Marita 30, akan tetapi Larita beban penjualannya lebih tinggi daripada Marita.
Kemudian net income-nya juga lebih banyak Marita kayak gitu. Gitu untuk apa common size ya. Sebenarnya kita ini membandingkan itu biar tahu aja sih, biar tahu posisi perusahaan kita itu seberapa gitu. Posisi perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor kita itu gimana, seperti itu. Ya, itu adalah 3 tadi ya yang umum, kemudian ada lagi ukuran analisis lainnya. Jadi hasil dari proses analisis bukanlah suatu kesimpulan yang pasti dan satu-satunya. Ukuran analisis tersebut hanyalah panduan dalam mengevaluasi data operasional dan keuangan. Banyak faktor lainnya seperti tren industri dan keadaan ekonomi secara umum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan. Ya, jadi banyak faktornya untuk menganalisa suatu perusahaan ya, nggak hanya dari aset, utang modal, pendapatan beban, tapi kita juga bisa menganalisa dari faktor yang lain. Ada apa aja faktor yang lain? Kita lihat yang pertama ada analisis solvabilitas dan likuiditas. Ya, kalau yang kita sering ngomong likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas. Likuiditas. Liquid kan cair ya, berarti seberapa kemampuan kita bisa merubah aset kita. Aset itu kan ada yang cair atau aset lancar, ada yang aset jangka panjang ya yang nggak liquid gitu. Nah, seberapa besar perusahaan untuk mengubah aset itu menjadi kas? Kalau kas kan udah tentu sangat liquid kan, sangat cair. Kas itu sesuatu yang bisa kita langsung gunakan untuk belanja dan lain-lain itu. Kemudian solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitasnya. Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya, utangnya. Makanya dari kata solve problem gitu ya. Menyelesaikan hutang, menyelesaikan kewajiban. Jadi seberapa kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban. Atau ada lagi yang kedua ini profitabilitas. Ini juga sering kita dengar kan. Profitabilitas perusahaan ini berapa? Profitabilitas itu adalah profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sesuai dengan namanya profit ya. Nah, bagaimana kita menganalisa likuiditas dan solvabilitas? Ini bisa dinilai dari berbagai aspek. Ada yang pertama posisi lancar, yang kedua piutang, ketiga persediaan, keempat rasio aset, kelima liabilitas. Nah, ini nanti masing-masing ada contohnya. Misalnya, yang pertama kita lihat likuiditasnya itu dari modalnya dia. Nah, di sini ada data, ini data asli ya, data asli dari Astra tahun 2016 dan 2015. Di Astra itu dari laporan keuangannya Astra itu kita ambil ininya aset utang modal dari 2 tahun 15 sama 16. Ternyata kondisinya seperti ini. Nah, di sini kita melihat modalnya. Modal ini kan aset dikurangi liabilitas. Ya, jadi dari 110 dikurangi 89, 21. 105 dikurangi 76, 28. Nah, di sini kita lihat modal kerja itu sebenarnya meningkatkan likuiditas. Karena aset lancar yang tersedia itu penggunaan selain pembayaran dan bisa untuk penggunaan pembayaran utang gitu. Aset lancarnya ini bisa untuk pembayaran utang. Jadi kita bisa lihat bahwa modalnya di Astra ini mengalami modalnya malah turun ya. Modalnya malah turun dari 28 menjadi 21. Ini sepertinya ya, berarti kalau turun berarti ya kesimpulannya ada modal yang turun. Jadi ini aset lancarnya naik ya, aset lancarnya naik, liabilitasnya jangka pendek juga naik gitu.
Asetnya naik, liabilitas jangka pendeknya juga naik, utangnya juga naik. Utangnya juga naik. Jadi artinya ya ketika asetnya lancar naik, kemampuan untuk membayar liabilitas jangka panjang itu juga akan naik sebenarnya. Jadi modal itu seringkali digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Jadi untuk kita tahu perusahaan ini mampu nggak sih untuk bayar utang, nah kita lihatnya ya dari mengetahui berapa asetnya, berapa utangnya. Dari modal itu ya, dari modal ini modalnya berapa. Aset kan utang dikurangi, utang ditambah, sorry. Aset itu modal ditambah utang gitu ya. Atau modal itu adalah aset dikurangi utang gitu. Akan tetapi jumlah modal kerja sulit dinilai saat membandingkan perusahaan dengan ukuran yang berbeda atau dalam membandingkan angka perusahaan dengan angka industri. Nah, tapi sulit ya kalau untuk menilai modal dengan perusahaan yang ukurannya berbeda. Misalnya nih Astra kan tadi contohnya. Astra punya modal sekian sekian miliar rupiah gitu, sekian ratus miliar rupiah. Terus kita bandingkan lagi dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain ini sebenarnya lebih kecil, tapi modalnya sama dengan Astra. Modalnya ya sama 21 M ini. Nah, tapi ternyata dia dapat 21 M ini asetnya cuma dikit jauh di bawahnya. Misalnya kan asetnya 40, liabilitasnya 20, modalnya kan juga sekitar 20-an. Berarti dengan modal yang sama, belum tentu ukuran perusahaannya itu setara gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan modal ini untuk membandingkan ukuran perusahaan. Bisa jadi secara modalnya sama, tapi ukuran perusahaannya beda gitu karena dia adalah cuman pengurangan aset dikurangi utang gitu. Nah, ini ada rasio-rasio yang lain yang bisa digunakan juga untuk menghitung atau menganalisa keuangan perusahaan. Ada rasio lancar. Rasio lancar ini aset dibagi liabilitas jangka pendek gitu. Nanti dicoba sendiri ya. Ini ada contoh. Sorry. Masih berubah screen. Ini nggak apa-apa. Ada contoh Indofood, Nippon, Indosari, sama 3 pilar. Di sini ada perbandingan tahun 2, tahun 1, tahun 2, tahun 1, tahun 2, tahun 1, aset, utang, modal, rasio lancarnya berapa. Nanti bisa tinggal kalian bandingkan aja. Kalau modal kan tadi tinggal dikurangi ya, aset kurangi utang, rasio lancar tadi aset dibagi dengan utang gitu ya. Aset lancar dibagi dengan utang lancar atau liabilitas jangka pendek. Coba nanti dicari hasilnya berapa. Terus ada lagi quick ratio atau rasio cepat. Jadi kalau rasio lancar tidak mempertimbangkan jenis aset lancar yang dimiliki perusahaan dan tingkat kemudahan untuk mengubah menjadi kas. Jadi kalau rasio lancar tadi kan cuman aset lancar dibagi dengan liabilitas. Nah, kalau yang quick ratio ini lebih banyak ininya. Apa namanya? Yang dihitung lebih banyak. Quick ratio itu aset cepat dibagi liabilitas cepat. Quick asset atau aset cepat itu apa? Aset cepat itu adalah kas dan aset lancar lainnya yang dengan mudah diubah menjadi kas. Ya, jadi kalau di sini ya ini kas ini sebenarnya kayak investasi, piutang, persediaan, beban dibayar di muka. Ini kan semuanya adalah aset kan sebenarnya.
Tapi kalau kita ngomong aset quick ratio, ya kita paling enak ngomongnya ya kas. Mungkin sama investasi. Karena kalau piutang, ini masih lama kan menjadi kas. Iya kalau kemampuan perusahaan untuk menagih piutangnya cepat, bisa jadi kas. Persediaan ya susah juga. Persediaan itu misalnya kalau dia jualan, masih ada persediaan, iya kalau bisa cepat dijual, berubah jadi kas. Kalau lama, ya nggak bisa. Beban dibayar di muka. Jadi quick ratio itu adalah yang cepat aja diubah menjadi kas. Biasanya adalah kas, terus investasi temporer, dan piutang. Ya piutang masih boleh lah ya disebut dengan aset cepat. Tapi yang tidak termasuk aset cepat itu adalah persediaan dan beban dibayar di muka. Ya, beban dibayar di muka itu memang aset kita karena itu kan belum menjadi beban kan karena dibayar di muka. Termasuk aset tapi ya itu nanti menjadi kewajiban, nggak boleh dihitung aset kayak gitu. Ataupun persediaan itu kita harus effort dulu jual persediaan itu atau memproduksi persediaan. Kalau itu raw material diproduksi jadi produk, dijual dulu baru dia bisa jadi kas. Jadi yang di sini yang aset cepat itu adalah kas, investasi temporer dan piutang. Di sini ada contohnya aset cepat sehingga ada aset rasio lancar berapa. Ini nanti dicoba sendiri-sendiri ya. Terus yang selanjutnya analisis piutang usaha. Nah, ini semuanya sudah ada rumusnya. Intinya nanti silahkan aja dicoba sendiri-sendiri. Intinya untuk menganalisa keuangan ini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Rasio-rasio yang kita lakukan bisa rasio aset, rasio perputaran persediaan, macam-macam ini atau rasio jumlah hari penjualan dan persediaan itu semuanya adalah indikator-indikator untuk bisa menilai bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Ini nih, dicoba sendiri aja karena nggak akan nutut kalau kita bahas satu persatu. Ya, ini jadi tugas ya nanti ya. Nah, dan nanti kisi-kisi UASnya juga kayak gitu. Misalnya kayak gini, ada 2 laporan keuangan perusahaan, Alfa sama Hypermart. Terus di sini pertanyaannya mana yang lebih efisien menggunakan asetnya? Di sini ada perbandingan-perbandingan. Total aset, total gitu mungkin. Sampai sini adakah pertanyaan? Ada banyak sekali yang bisa digunakan untuk menganalisa. Sudah ada pertanyaan? Belum ya? Belum dan ternyata kita sudah nggak terasa udah 1 jam rasanya ya online di sini. Baik, silahkan nanti dipelajari sendiri ya, intinya menganalisa laporan keuangan atau kondisi keuangan perusahaan, kita bisa menggunakan analisa-analisa yang sudah umum digunakan dalam dunia keuangan. Misalnya ada analisa untuk yang masing-masing perusahaan, itu kalau dari laporan keuangan kita bisa lihat horizontalnya, bagaimana perbandingan per tahunnya. Atau kita bisa lihat secara vertikal, kita lihat common size-nya, ukuran untuk membandingkan dengan perusahaan lain. Terus kita bisa tahu juga analisa-analisa yang lain yang sangat banyak ini. Jadi masing-masing rasio probabilitas, likuiditas, solvabilitas, bisa dilihat dari dividen yield, bisa dilihat dari
apa aja tadi macam-macam banyak bisa dipelajari sendiri, semuanya sudah ada rumusnya, sudah ada contohnya juga, tinggal nanti kalian latihan untuk menghitung berdasarkan rumus-rumus yang ada. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk perkuliahan hari ini, sekaligus sebagai penutup ya dari perkuliahan estimasi biaya. Jadi kalau mau disimpulkan secara keseluruhan di estimasi biaya ini memang ujungnya adalah laporan keuangan, karena perusahaan itu bisa dilihat sehat atau tidaknya ya dari laporan keuangan gitu. Nah, dari laporan keuangan ini di dalamnya kita akhirnya belajar yang namanya komponen biaya. Terus kita akhirnya belajar yang namanya kemarin HPP gitu ya, mengestimasi biaya. Gimana cara mengestimasi? Kita belajar mencatat transaksi. Dari catatan itu jadi data, terus diestimasi, kita bisa mengestimasi. Terus selanjutnya kita bisa menghitung HPP. Kita bisa menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, terus kemudian kita bisa menghitung harga jual sebuah produk. Harga jual sebuah produk itu dari mana profitnya, kita bisa menghitung semua itu, dan nanti ujung-ujungnya ya balik ke laporan keuangan. Ketika produk udah jadi, produksi berjalan, produk udah jadi, kita lanjut lagi mencatat penjualan berapa, ada biaya-biaya apa lagi sepanjang penjualan itu. Nanti jadi laporan keuangan yang baru. Seperti itu. Artinya dengan pencatatan itu yang rapi, kita bisa untuk menganalisa perusahaan kita. Bagaimana posisi perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan lain. Makanya ini sangat penting juga untuk nantinya bisa diterapkan di keuangan kalian pribadi ya. Jadi boleh untuk diterapkan untuk keuangan pribadi, karena tidak bisa dipungkiri kita dalam kehidupan sehari-hari ini pasti banyak bersangkut paut sama uang. Nah, kita perlu untuk memanagenya untuk menjadi lebih bermanfaat. Mungkin itu yang bisa disampaikan di perkuliahan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dan nanti boleh dilanjut ya di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.